Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mengikuti pembahasan mengenai perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam kajian ekonomi Islam, yaitu mengenai perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus melakukan kegiatan ekonomi seperti bekerja, berdagang, memproduksi barang, maupun melakukan transaksi jual beli. Namun, kebutuhan manusia yang terus meningkat seringkali tidak sebanding dengan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang mampu mengatur bagaimana sumber daya digunakan, bagaimana barang diproduksi, bagaimana distribusi dilakukan, dan bagaimana masyarakat memperoleh kesejahteraan. Sistem yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi tersebut disebut dengan sistem ekonomi. Di dunia ini terdapat berbagai macam sistem ekonomi yang digunakan oleh negara-negara di dunia. Ada negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis, ada yang menggunakan sistem ekonomi sosialis, dan ada juga yang mulai mengembangkan sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Masing-masing sistem ekonomi memiliki prinsip, tujuan, kelebihan, dan kelemahannya tersendiri. Sistem ekonomi kapitalis lebih menekankan kebebasan individu dan kepemilikan pribadi. Sistem ekonomi sosialis lebih menekankan pemerataan dan penguasaan negara terhadap ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi Islam berusaha menciptakan keseimbangan antara
kepentingan individu dan kepentingan masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariah. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana perbedaan antara sistem ekonomi tersebut agar kita dapat mengetahui karakteristik dan keunggulan ekonomi syariah. Pada video ini kita akan membahas 4 pembahasan utama, yaitu 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. 2. Ragam sistem ekonomi di dunia. 3. Prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. 4. Prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Semua pembahasan akan dijelaskan secara rinci agar mudah dipahami. Masuk ke bagian 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. A. Pengertian sistem ekonomi. Sebelum membahas faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi, terlebih dahulu kita harus memahami pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu cara atau aturan yang digunakan suatu negara dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi tersebut meliputi produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran barang serta jasa. Tujuan utama sistem ekonomi adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengatur penggunaan sumber daya secara efektif. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda, tergantung pada kondisi masyarakat serta ideologi negara tersebut. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya sistem ekonomi suatu negara. 1. Ideologi negara. Ideologi negara. Ideologi merupakan dasar pemikiran atau pandangan hidup suatu negara. Ideologi sangat mempengaruhi
sistem ekonomi yang digunakan. Misalnya, negara yang menganut liberalisme cenderung menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Negara yang menganut sosialisme menggunakan sistem ekonomi sosialis. Sedangkan negara yang berlandaskan nilai agama dapat menerapkan ekonomi syariah. Ideologi menentukan bagaimana negara memandang kepemilikan harta, kebebasan individu, dan peran pemerintah dalam ekonomi. Dua, sumber daya alam. Sumber daya alam juga mempengaruhi sistem ekonomi. Negara yang kaya sumber daya alam biasanya memiliki potensi ekonomi yang besar. Contohnya, negara penghasil minyak memiliki sistem ekonomi yang banyak dipengaruhi sektor energi. Negara agraris lebih menitik beratkan ekonomi pada sektor pertanian. Jika sumber daya alam dikelola dengan baik, maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tiga, sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberhasilan sistem ekonomi. Masyarakat yang memiliki pendidikan dan keterampilan tinggi akan lebih mudah mengembangkan perekonomian. Sebaliknya, jika kualitas sumber daya manusia rendah, maka perkembangan ekonomi juga akan terhambat. Karena itu, pendidikan dan pelatihan kerja sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Empat, kondisi sosial dan budaya. Budaya masyarakat juga mempengaruhi sistem ekonomi. Misalnya, masyarakat yang memiliki budaya kerja keras biasanya lebih produktif. Masyarakat yang terbiasa hidup konsumtif cenderung sulit mengelola ekonomi dengan baik. Dalam ekonomi Islam, budaya jujur dan amanah sangat penting dalam kegiatan ekonomi.
5. Kemajuan teknologi. Teknologi mempengaruhi cara produksi dan distribusi barang. Perkembangan teknologi membuat kegiatan ekonomi menjadi lebih cepat dan efisien. Contohnya, perdagangan online, pembayaran digital, serta penggunaan mesin dalam produksi. Teknologi yang maju dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Enam, politik dan pemerintahan. Kondisi politik yang stabil mendukung perkembangan ekonomi. Jika kondisi politik kacau, maka kegiatan ekonomi akan terganggu. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam membuat kebijakan ekonomi seperti pajak, subsidi, dan pengendalian harga. 7. Agama dan kepercayaan. Agama dapat mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Dalam Islam, kegiatan ekonomi harus sesuai syariat seperti menghindari riba, berlaku jujur, dan menolong sesama. Karena itu, agama menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan ekonomi syariah. Dua, ragam sistem ekonomi dunia. A. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang menggunakan kebiasaan dan adat istiadat masyarakat. Ciri-cirinya: produksi sederhana, teknologi masih rendah, kegiatan ekonomi dilakukan secara turun-temurun. Contohnya, masyarakat pedesaan yang masih bertani menggunakan alat tradisional. Kelebihan sistem ini yaitu hubungan sosial antar masyarakat menjadi semakin kuat dan jarang terjadinya persaingan. Kekurangannya: produktivitas rendah, sulit berkembang. B. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah
sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk memiliki dan mengelola usaha. Dalam sistem ini, alat produksi dimiliki swasta. Pemerintah hanya sedikit campur tangan. Tujuan utama sistem kapitalis adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ciri-cirinya: kebebasan individu tinggi, persaingan bebas, kepemilikan pribadi diakui. Kelebihan: mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, kekurangan: menimbulkan kesenjangan sosial, monopoli, dan eksploitasi. C. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang sebagian besar kegiatan ekonominya diatur oleh negara. Dalam sistem ini, alat produksi dimiliki negara. Pemerintah mengatur distribusi kekayaan. Tujuannya adalah menciptakan pemerataan ekonomi. Kelebihan: kesenjangan sosial lebih kecil, kebutuhan dasar masyarakat lebih diperhatikan. Kekurangan: kebebasan individu terbatas, inovasi kurang berkembang. D. Sistem ekonomi Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan gabungan antara kapitalis dan sosialis. Dalam sistem ini, pemerintah dan swasta sama-sama memiliki peran dalam ekonomi. Sistem ini banyak digunakan negara modern karena dianggap lebih fleksibel. E. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ekonomi Islam mengatur kepemilikan harta, distribusi kekayaan, produksi, dan konsumsi berdasarkan syariat Islam. Tujuan ekonomi Islam bukan hanya sekedar keuntungan, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip 3.
Bagian 3. Prinsip ekonomi. Ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. A. Prinsip ekonomi kapitalis. 1. Kebebasan individu. Setiap individu bebas memiliki usaha dan keyakinan dan kekayaan. 2. Persaingan bebas. Persaingan dianggap mampu meningkatkan kualitas produk dan efisiensi. 3. Kepemilikan pribadi. Hak milik individu sangat dihormati. 4. Mencari keuntungan maksimal. Tujuan utama kegiatan ekonomi adalah keuntungan sebesar-besarnya. Penjelasan. Dalam sistem kapitalis, keuntungan menjadi ukuran keberhasilan ekonomi. Karena itu, terkadang muncul persaingan tidak sehat demi memperoleh keuntungan. B. Prinsip ekonomi sosialis. 1. Kepemilikan negara. Sebagian besar alat produksi dimiliki negara. 2. Pemerataan ekonomi. Pemerintah berusaha mengurangi kesenjangan sosial. 3. Peran pemerintah sangat besar. Negara mengatur produksi dan distribusi barang. Penjelasan. Dalam sistem sosialis, pemerintah dianggap paling mampu menciptakan keadilan ekonomi. Namun, terlalu besarnya peran pemerintah dapat mengurangi kebebasan masyarakat. C. Prinsip ekonomi Islam. 1. Tauhid. Semua aktivitas ekonomi dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa mencari nafkah juga merupakan bagian dari ibadah. 2. Keadilan. Islam melarang penindasan dan eksploitasi. 3. Keseimbangan. Islam menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. 4. Larangan riba. Riba dilarang karena merugikan salah satu pihak. 5. Tolong menolong. Dalam ekonomi Islam mendorong solidaritas sosial melalui zakat, sedekah, serta wakaf. Prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. A. Prinsip ekonomi syariah. Tauhid menjadi dasar utama ekonomi syariah. Artinya, seluruh aktivitas ekonomi harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Keadilan. Ekonomi syariah menekankan keadilan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. 3. Amanah. Pelaku ekonomi harus jujur dan dapat dipercaya. 4. Kebebasan yang bertanggung jawab.
5. Tolong menolong. Ekonomi syariah mengajarkan kepedulian sosial. B. Ciri-ciri utama ekonomi syariah. 1. Berlandaskan Al-Quran dan hadis. Semua aturan ekonomi syariah bersumber dari ajaran Islam. 2. Bebas dari riba. Ekonomi syariah melarang bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. 3. Mengutamakan keadilan sosial. Kekayaan tidak boleh hanya dikuasai kelompok tertentu. 4. Mengandung nilai moral. Kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan jujur dan amanah. 5. Menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan dunia, tetapi juga keberkahan akhirat. Penutup. Sebagai kesimpulan, sistem ekonomi merupakan cara suatu negara mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Setiap sistem ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ideologi, sumber daya alam, budaya, teknologi, dan agama. Di dunia terdapat berbagai sistem ekonomi seperti sistem ekonomi tradisional, kapitalis, sosialis, campuran, dan ekonomi Islam. Masing-masing memiliki prinsip dan karakteristik yang berbeda. Ekonomi syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan hidup. Prinsip utama ekonomi syariah meliputi tauhid, keadilan, amanah, dan tolong-menolong. Sementara ciri utamanya adalah bebas riba, berlandaskan syariat, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami materi ini, diharapkan kita dapat mengetahui perbedaan antara berbagai sistem ekonomi dan memahami keunggulan ekonomi syariah dalam menciptakan kehidupan ekonomi yang adil dan bermoral. Sekian pembahasan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam kajian ekonomi Islam, itu mengenai perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus melakukan kegiatan ekonomi seperti bekerja, berdagang, memproduksi barang, maupun melakukan transaksi jual beli. Namun, kebutuhan manusia yang terus meningkat seringkali tidak sebanding dengan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang mampu mengatur bagaimana sumber daya digunakan, bagaimana barang diproduksi, bagaimana distribusi dilakukan, dan bagaimana masyarakat memperoleh kesejahteraan. Sistem yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi tersebut disebut dengan sistem ekonomi. Di dunia ini terdapat
berbagai macam sistem ekonomi yang digunakan oleh negara-negara di dunia. Ada negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis, ada yang menggunakan sistem ekonomi sosialis, dan ada juga yang mulai mengembangkan sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Masing-masing sistem ekonomi memiliki prinsip, tujuan, kelebihan, dan kelemahannya tersendiri. Sistem ekonomi kapitalis lebih menekankan kebebasan individu dan kepemilikan pribadi. Sistem ekonomi sosialis lebih menekankan pemerataan dan penguasaan negara terhadap ekonomi. Sedangkan sistem ekonomi Islam berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariah. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana perbedaan antara sistem ekonomi tersebut agar kita dapat mengetahui karakteristik dan keunggulan ekonomi syariah. Pada video ini kita akan membahas 4 pembahasan utama, yaitu 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. 2. Ragam sistem ekonomi di dunia. 3. Prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. 4. Prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Semua pembahasan akan dijelaskan secara rinci agar mudah dipahami. Masuk ke bagian 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. A. Pengertian sistem ekonomi. Sebelum membahas faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi, terlebih dahulu kita harus memahami pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu cara atau aturan yang digunakan suatu negara dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi tersebut meliputi produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran barang serta jasa.
Tujuan utama sistem ekonomi adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengatur penggunaan sumber daya secara efektif. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda, tergantung pada kondisi masyarakat serta ideologi negara tersebut. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya sistem ekonomi suatu negara. 1. Ideologi negara. Ideologi negara merupakan dasar pemikiran atau pandangan hidup suatu negara. Ideologi sangat mempengaruhi sistem ekonomi yang digunakan. Misalnya, negara yang menganut liberalisme cenderung menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Negara yang menganut sosialisme menggunakan sistem ekonomi sosialis. Sedangkan negara yang berlandaskan nilai agama dapat menerapkan ekonomi syariah. Ideologi menentukan bagaimana negara memandang kepemilikan harta, kebebasan individu, dan peran pemerintah dalam ekonomi. Dua, sumber daya alam. Sumber daya alam juga mempengaruhi sistem ekonomi. Negara yang kaya sumber daya alam biasanya memiliki potensi ekonomi yang besar. Contohnya, negara penghasil minyak memiliki sistem ekonomi yang banyak dipengaruhi sektor energi. Negara agraris lebih menitik beratkan ekonomi pada sektor pertanian. Jika sumber daya alam dikelola dengan baik, maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tiga, sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberhasilan sistem ekonomi. Masyarakat yang memiliki pendidikan
dan keterampilan tinggi akan lebih mudah mengembangkan perekonomian. Sebaliknya, jika kualitas sumber daya manusia rendah, maka perkembangan ekonomi juga akan terhambat. Karena itu, pendidikan dan pelatihan kerja sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Empat, kondisi sosial dan budaya. Budaya masyarakat juga mempengaruhi sistem ekonomi. Misalnya, masyarakat yang memiliki budaya kerja keras biasanya lebih produktif. Masyarakat yang terbiasa hidup konsumtif cenderung sulit mengelola ekonomi dengan baik. Dalam ekonomi Islam, budaya jujur dan amanah sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Lima, kemajuan teknologi. Teknologi mempengaruhi cara produksi dan distribusi barang. Perkembangan teknologi membuat kegiatan ekonomi menjadi lebih cepat dan efisien. Contohnya, perdagangan online, pembayaran digital, serta penggunaan mesin dalam produksi. Teknologi yang maju dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Enam, politik dan pemerintahan. Kondisi politik yang stabil mendukung perkembangan ekonomi. Jika kondisi politik kacau, maka kegiatan ekonomi akan terganggu. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam membuat kebijakan ekonomi seperti pajak, subsidi, dan pengendalian harga. 7. Agama dan kepercayaan. Agama dapat mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Dalam Islam, kegiatan ekonomi harus sesuai syariat seperti menghindari riba, berlaku jujur, dan menolong sesama. Karena itu, agama menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan ekonomi syariah. Dua, ragam sistem ekonomi dunia. A.
Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang menggunakan kebiasaan dan adat istiadat masyarakat. Ciri-cirinya: produksi sederhana, teknologi masih rendah, kegiatan ekonomi dilakukan secara turun-temurun. Contohnya, masyarakat pedesaan yang masih bertani menggunakan alat tradisional. Kelebihan sistem ini yaitu hubungan sosial antar masyarakat menjadi semakin kuat dan jarang terjadinya persaingan. Kekurangannya: produktivitas rendah, sulit berkembang. B. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk memiliki dan mengelola usaha. Dalam sistem ini, alat produksi dimiliki swasta. Pemerintah hanya sedikit campur tangan. Tujuan utama sistem kapitalis adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ciri-cirinya: kebebasan individu tinggi, persaingan bebas, kepemilikan pribadi diakui. Kelebihan: mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, kekurangan: menimbulkan kesenjangan sosial, monopoli, dan eksploitasi. C. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang sebagian besar kegiatan ekonominya diatur oleh negara. Dalam sistem ini, alat produksi dimiliki negara, pemerintah mengatur distribusi kekayaan. Tujuannya adalah menciptakan pemerataan ekonomi. Kelebihan: kesenjangan sosial lebih kecil, kebutuhan dasar masyarakat lebih diperhatikan. Kekurangan: kebebasan individu terbatas, inovasi kurang berkembang. D. Sistem ekonomi campuran.
Sistem ekonomi campuran merupakan gabungan antara kapitalis dan sosialis. Dalam sistem ini, pemerintah dan swasta sama-sama memiliki peran dalam ekonomi. Sistem ini banyak digunakan negara modern karena dianggap lebih fleksibel. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ekonomi Islam mengatur kepemilikan harta, distribusi kekayaan, produksi, dan konsumsi berdasarkan syariat Islam. Tujuan ekonomi Islam bukan hanya sekedar keuntungan, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip 3. Bagian 3. Prinsip ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. A. Prinsip ekonomi kapitalis. 1. Kebebasan individu. Setiap individu bebas memiliki usaha dan keyakinan dan kekayaan. 2. Persaingan bebas. Persaingan dianggap mampu meningkatkan kualitas produk dan efisiensi. 3. Kepemilikan pribadi. Hak milik individu sangat dihormati. 4. Mencari keuntungan maksimal. Tujuan utama kegiatan ekonomi adalah keuntungan sebesar-besarnya. Penjelasan. Dalam sistem kapitalis, keuntungan menjadi ukuran keberhasilan ekonomi. Karena itu, terkadang muncul persaingan tidak sehat demi memperoleh keuntungan. B. Prinsip ekonomi sosialis. 1. Kepemilikan negara. Sebagian besar alat produksi dimiliki negara. 2. Pemerataan ekonomi. Pemerintah berusaha mengurangi kesenjangan sosial. 3. Peran pemerintah sangat besar. Negara mengatur produksi dan distribusi barang. Penjelasan. Dalam sistem sosialis, pemerintah dianggap paling mampu menciptakan keadilan ekonomi. Namun, terlalu besarnya peran pemerintah dapat mengurangi kebebasan masyarakat. C. Prinsip ekonomi Islam. 1. Tauhid. Semua aktivitas ekonomi dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Penjelasan. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa mencari nafkah juga merupakan bagian dari ibadah. 2. Keadilan. Islam melarang penindasan dan eksploitasi. 3. Keseimbangan. Islam menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. 4. Larangan riba. Riba dilarang karena merugikan salah satu pihak. 5. Tolong menolong. Dalam ekonomi Islam mendorong solidaritas sosial melalui zakat, sedekah, serta wakaf. Prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. A. Prinsip ekonomi syariah. Tauhid menjadi dasar utama ekonomi syariah. Artinya, seluruh aktivitas ekonomi harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Keadilan. Ekonomi syariah menekankan keadilan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. 3. Amanah. Pelaku ekonomi harus jujur dan dapat dipercaya. 4. Kebebasan yang bertanggung jawab. 5. Tolong menolong. Ekonomi syariah mengajarkan kepedulian sosial. B. Ciri-ciri utama ekonomi syariah. 1. Berlandaskan Al-Quran dan hadis. Semua aturan ekonomi syariah bersumber dari ajaran Islam. 2. Bebas dari riba. Ekonomi syariah melarang bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. 3. Mengutamakan keadilan sosial. Kekayaan tidak boleh hanya dikuasai kelompok tertentu. 4. Mengandung nilai moral. Kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan jujur dan amanah. 5. Menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan dunia, tetapi juga keberkahan akhirat. Penutup. Sebagai kesimpulan, sistem ekonomi merupakan cara suatu negara mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Setiap sistem ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ideologi, sumber daya alam, budaya, teknologi, dan agama. Di dunia terdapat berbagai sistem ekonomi seperti sistem ekonomi tradisional, kapitalis, sosialis, campuran, dan ekonomi Islam. Masing-masing memiliki prinsip dan karakteristik yang berbeda. Ekonomi syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan hidup. Prinsip utama ekonomi syariah meliputi tauhid, keadilan, amanah, dan tolong-menolong. Sementara ciri utamanya adalah bebas riba, berlandaskan syariat, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami materi ini, diharapkan kita dapat mengetahui perbedaan antara berbagai sistem ekonomi dan memahami keunggulan ekonomi syariah dalam menciptakan kehidupan ekonomi yang adil dan bermoral. Sekian pembahasan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.